dan ketika memilih jalan S3 ke luar negeri terutama harus juga sadar juga bahwa ini berarti dia udah masuk ke dunia global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Adam ya, pembicara kita atau bintang tamu kita pada hari ini. Selamat siang Kang Sultan, selaku host bersama saya pada podcast hari ini. Oke. Jadi ini adalah podcast ketiga kita ya, live podcast dari Kamil. Ini sendiri adalah satu terobosan baru dari kepengurusan kita di 2022. Dalam podcast ini nantinya kita formatnya akan ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, terkait bagaimana tentang proses pendidikan dari Kang Adam sehingga bisa membawanya menjadi awardee dari beasiswa di Singapura. Oke. Mungkin pertama kali bisa perkenalan dulu ya Kang Adam tentang singkat bagaimana pendidikannya, CV-nya dan sebagainya. Mangga, Kang. Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih dan makasih juga buat Kamil ya, sudah ngundang. Padahal saya juga insya Allah masih belajar gitu ya. Jadi saya mungkin bukan pembicara gitu ya, tapi ya kebetulan aja kita kenal dan ngobrol insya Allah di sini. Saya Adam. Dulu saya mungkin dari Kamilnya dulu ya biar relevan. Saya dulu di Kamil angkatan 2000. Oh ya, saya masuk ITB di S2 di ITB angkatan 2019 dan kemudian angkatan 2019 ganjil. Kemudian di situ saya masuk ke Kamil dan divisinya Akpro. Jadi selama 2 tahun saya di Akpro. Nah, kalau pendidikan, karena mungkin ngomonginnya pendidikan, saya latar belakangnya dulu S1 di ITB, di Fakultas SITH, Rekayasa, jurusannya kalau bahasa Indonesianya Rekayasa Hayati, tapi banyaknya orang mengenalnya sebagai Bioengineering. Nah, kemudian lanjut S2, mungkin angkatannya 2014. Saya angkatan 2014, S1-nya lulus 2018. Kemudian saya sempat bekerja sebagai asisten peneliti di ITB bersama dosen pembimbing saya dulu. Kemudian di 2019 saya lanjut S2 dan alhamdulillah ketika lulus di 2021 Oktober saya apply PhD atau S3 di NTU dan alhamdulillah prosesnya cepat banget. Jadi saya apply di Oktober itu dan Januari itu sudah harus masuk waktu itu. Jadi ada lowongan dari NTU untuk S3. Nah, saya daftar dan alhamdulillah jadi start mulai dari Januari saya jadi research student di NTU. Begitu sih kalau secara singkat perjalanan pendidikan saya. Masya Allah. Kang Fernand, saya boleh ya sedikit bertanya kan. Sebelum menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan graduate atau postgraduate-nya, saya sebetulnya penasaran banget sama Kang Adam ini. Karena saya tuh kaget waktu baca CV-nya. Waktu baca, oke, ada ini. Terus pas dilihat, umurnya 24 tahun. Kok bisa sih, Kang? Jadi maksudnya kan 2014 itu kan masuk S1. Itu gimana ceritanya sebelum ke graduates? Itu sebelum SMA, SMP-nya itu gimana gitu bisa sampai kayak gitu. Boleh diceritain dikit nggak kan? Fast track nih. Aduh, fast track. Jadi mungkin karena SMA saya kan jauh. Jadi naik motor tuh sejam lebih lah, 1,5 jam. Jadi saya mikir kayak, aduh gimana caranya supaya saya nggak terlalu jalan. Iya, jadi cepet lulus. Jadi caranya gimana Kang? Ada. Di mana SMA-nya? Saya di Jakarta, di 78 Jakarta. Mungkin ada yang dari Jakarta di sini.
Bandung. Bandung. Oh. Kang Fenan dari mana tuh? Saya dari Jawa Tengah, dari Pati. Jawa Tengah. Pati. Oh iya. Kampung saya. Waduh, saya juga di kampung ya, di Jakartanya. Di pinggiran. Nah, jadi tapi 78 Jakarta itu ada suatu program kalau kita mau. Jadi kan SMA 78 ini agak beda sistemnya SKS. Jadi kita ngambil paket kayak kuliah gitu. Nah, kalau ada program kalau kita bisa lulus tesnya bisa ngambil lebih banyak SKS dalam waktu 2 tahun. Jadi ya alhamdulillah. Jadi waktu itu memang saya lulus SMA tuh SMA itu 2 tahun gitu, bukan 3 tahun. Tapi ya sebenarnya masih nggak beda jauh kan sebenarnya gitu. Jadi ya masih sama gitu. Jadi nggak terlalu, ada juga soalnya yang jauh banget kayaknya umur 20 gitu tiba-tiba umur 20. Maksudnya umurnya tuh beda 3 tahun dari kita gitu misalnya masuk S1. Jadi menurut saya cuma beda setahun lah gitu, masih singkat. Masih tuan saya setahun, Kang. Oh gitu ya, Kang. Kang Wenan berarti 2013. Ya, saya 2014. 2015 maksudnya, cuma umur lahirnya 96. 96. Oh. November. I see. Iya. Ya, muka saya aja tua sih. Udah calon PhD ya, ngeri. Berarti Kang Adam nih umur 17 tahun itu udah semester 1 ya, semester 2 lah, iya kan? Atau agak lupa. Iya, 17 tahun berarti udah ya. Kuliah kan. Betul. Hitungannya ya, saya nggak ingat juga, tapi hitungannya lahirnya kan saya 97 ya, jadi 17 umur 17 tahun juga udah masuk ke S1 waktu itu. Okay. Kalau dulu tuh Kang waktu SMA tuh selama 2 tahun tersebut kenapa ngambil SITH gitu kepikirannya? Apa yang motivasi waktu itu SMA? Apakah ada dorongan dari orang tua atau beneran dari diri sendiri gitu? Wah, ini digali banget ya. Ini penasaran dulu Kang nih saya tuh, soalnya sampai S3-nya tuh hampir linear lah ya. S2-nya agak sedikit bergeser kan. Nanti bisa saya cerita juga S2-nya tuh masih linear juga sebenarnya. Nah, saya dimarahin sih masuk. Jadi bukan ya. Kita di podcast ini nggak apa-apa ya, kita nyantai kan ngomongnya. Saya dimarahin sama orang tua masuk ke SITH waktu itu. Kenapa? Karena jurusan baru. Jadi sebenarnya jurusan yang sangat masih. Jadi saya angkatan 2014. Jurusannya itu baru mulai 2010. Bukan mendiskreditkan ya. Ayah saya cuma lebih ke pragmatis aja. Dulu saya suka biologi. Orang suka biologi biasanya masuknya ke kedokteran gitu ya. Sama Kang, saya juga dulu biologi Kang. Cuman agak melenceng. Kang Fenan tuh jurusan apa nih? Kalau saya magister desain. Oh, wow. FSRD Kang. Wow, keren banget. S1-nya juga desain. S1-nya desain juga linear. Keren. Cuman dulu itu enggak sama, hidup biologi juga di SMA. Biologi juga? Maksudnya alhamdulillah gitu ya. Rapot biologi selalu di atas 90 itu. Padahal nggak pernah belajar. Wah, iya, biologi itu kan asik gitu. Asik banget. Saya gitu juga, jadi sama dibilangnya ya, kalau biologi ya orang tua kan mikirnya ke kedokteran. Saya saya nggak minat gitu. Maksudnya lama-lama saya nggak, kok kedokteran, saya perasaan nggak terlalu pengen jadi dokter tenaga medis gitu ya. Karena ngeliat kemampuan saya juga kayaknya bukan orang yang tipe yang medis gitu. Saya lihat-lihat lah jurusan lain gitu di biologi yang berhubungan dengan biologi. Dulu tuh ada 2 yang saya tahu, sekarang udah lebih banyak. Dulu bioproses UI sama rekayasa hayati ITB. Nah, terus mikirnya ITB Bandung, saya ada rumah. Saya kan asalnya juga sebenarnya ayah dari Bandung aslinya. Jadi ada rumah keluarga. Ya udah di Bandung lebih inilah gitu. Dan singkat cerita di akhir-akhir mungkin sebulan sebelum submit, saya submitnya bukan kedokteran tapi
SITH gitu. Iya, pilihan pertama SITH rekayasa, pilihan keduanya SITH Science gitu. Terus kayak karena ya itu saya suka biologi tapi juga penerapannya gitu kan. Ini ketimbang ke scientificnya saya lebih pengen jadi engineer-nya gitu. Sebenarnya saya juga waktu itu nggak tahu karena jurusan ini sebenarnya isinya apa juga, ternyata pas saya anggap A B C ternyata beda jauh juga pas masuk. Jadi sebenarnya pun saya juga nggak bisa bilang saya termotivasi dari awal pengen masuk jurusan. Enggak, saya lebih ke yang paling cocok waktu itu saya ini, dan tercemplung lah ke bidang bioproses ini, bioengineering ini. Ternyata asik gitu, ternyata asik juga. Jadi alhamdulillah dilanjutkan gitu sih Kang kalau singkat ceritanya. Tapi nggak ada momen ini ya, kayak merasa aduh saya ternyata beda banget kan ekspektasinya tadi, ngiranya ABC ternyata A aksen, B aksen, C aksen, itu ada nyeselnya nggak sih? Karena kan itu nggak sesuai sama orang tua juga kan? Gimana? Wah nggak sesuai. Enggak. Orang tua saya sempat marah kayak kamu ngapain pilih jurusan baru gitu ya. Tapi bukan orang tua saya nggak ngedukung ya, ini lebih ke mempertanyakan gitu, mempertanyakan. Ini apa ya, saya jawab lah ini belajarnya ini gitu. Setelah ya tadi kalau masalah di tengah-tengah ada kok ini begini ini alhamdulillahnya nggak negatif gitu, justru pas kita sadar itu kayak jadi di satu angkatan itu memang semuanya itu pasti merasa kayak ini bioengineering itu ternyata nggak sesuai yang kita dulu pikirin gitu, karena kita tuh belajar biologi terbatas sampai di penerapan pun bioteknologi kan gitu, dan itu bukan bioteknologi. Bioengineering itu kalau ke orang-orang umum saya suka gambarin dia lebih mirip kayak teknik kimia. Kita belajarnya itu bukan bio, jadi setengahnya belajar bioscience, setengahnya lagi itu kita belajar merancang pabrik. Jadi tugas akhir saya pun penelitian bioscience dan merancang pabrik gitu, simulasi rancangan pabrik untuk penerapan makhluk hidup, proses makhluk hidup itu gitu sih Kang. Jadi singkat lebih ke gitu ceritanya. Jadi nggak juga ya. Enggak maksudnya tugas akhirnya tuh bukan hanya berbicara tentang proses biologinya, tapi bagaimana mengimplementasikan itu ke hal yang lebih masif kan, dalam bentuk tadi. Benar. Keren. Kayak gitu. Itu sorry Kang Fenan dikit lagi. Ini sedikit menyinggung karena kan tadi udah S1-nya kayak gitu. Apakah itu sebabnya ngambil S2 teknik kimia atau gimana tuh kan? Relasinya tuh kayak gimana tuh? Dan sorry, kenapa milihnya ITB nggak keluar negeri gitu? Waduh. Kenapa milihnya ke luar negeri nggak ITB? Ke ITB nggak ke luar negeri. Ya. Jadi sebelumnya terkait dengan S2 yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya itu teknik kimia dan bioengineering itu saat ini seperti kalau di Indonesia ya, ini masih di Indonesia. Kalau masih di Indonesia itu masih seperti satu relung, satu niche gitu, satu relung. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya skill set kita ada di dua-dua jurusan itu, walaupun di teknik kimia akan lebih utamanya di yang mana di proses-proses kimia misalnya. Kalau yang di bioengineering lebih berusaha untuk melihat proses biologisnya gitu. Jadi saya lulus dari SITH ITB ini jurusan gelarnya kan sarjana teknik ST, dan ketika ketika memutuskan untuk S2 saya berusaha untuk tadi melinearkan jurusannya, jangan mungkin nanti kalau saya masuk SITH lagi itu jadi magister science kan. Itu di SITH S2-nya sekarang yang ada biotek, biomanajemen gitu, itu magister science. Dan sebenarnya keilmuan yang ada yang ini jadi pilihan masing-masing orang dari bioengineering. Kalau S2 itu pasti milihnya apakah dia lebih suka sainsnya apa engineeringnya. Kalau yang engineeringnya kebanyakan memang jurusan saya masuknya ke Tekim, karena berarti dia pengen fokus kan, makin S2 kan makin sempit kan, makin konsentrasinya pengen mendalami gitu.
Nah, engineering keilmuan engineering itu didapatnya lebih ke prosesnya itu di teknik kimia sebenarnya. Tapi kalau kita lebih suka science, kita masuknya ke biotech gitu, karena di situ lebih banyak berbicara discovery atau menemukan sesuatu dari proses biologi. Kalau teknik kimia merancang pabrik. Nah, di jurusan saya pun di teknik kimia, maksudnya saya masuknya konsentrasinya, walaupun nggak officially ada konsentrasi, tapi saya masuknya ke bioproses. Nah, itu yang maksudnya saya bilang, alhamdulillah juga dapat pembimbingnya ahli bioproses dua-duanya gitu di ITB. Jadi sebenarnya ini melengkapi sih Kang, bukan untuk saya keluar dari jurusan bioengineering sebelumnya gitu sih. Sih, paham. Jadi meskipun beda jurusan, si topik yang dibicarakannya juga meskipun nggak dari jurusannya nggak ada penjurusan ke arah sana, tapi Mas menjuruskan sendiri lah ya melalui pembimbingnya, mata kuliah yang diambil dan lain sebagainya. Tapi kalau Han itu kenapa waktu itu memutuskan untuk S2-nya masih di Indo? Oh iya, kenapa kan biasanya sebagai anak muda tuh lazimnya kan punya motivasi, saya mau di Oxford, Cambridge apa nih, kalau Mas tuh gimana? Saya dulu sebenarnya ceritanya nggak yang mungkin saya bisa jujur ya di sini, tapi saya bukan orang yang dari awal saya mau jadi S2 terus S3 sebenarnya. Di awal itu saya pragmatis, saya pengen pengen abis S1, walaupun kerjanya waktu itu asisten peneliti, tapi kayaknya pengen coba cari di industri gitu. Terus pengen coba kerja, dan maksudnya saya anak pertama gitu kan, saya mau mapan gitu harapannya gitu. Dan qadarullah setelah dari asisten peneliti itu saya coba lama kerja sebenarnya. Jadi ini saya jujur gitu bahwa waktu itu bidang saya itu masih belum banyak lapangannya di Indonesia. Dan ini juga pembicaraan umum di jurusan kita juga dulu di S1. Kebanyakan kalaupun memang dapat kerja memang nggak di bidang yang kita banget gitu. Dan walaupun dan itu juga saya waktu itu rezekinya belum dapat. Saya tunggu sekitar 6 bulan waktu itu kan, 2019 awal saya keluar, saya coba cari kerja gitu ya. Sebelum tapi waktu COVID ya? Sebelum COVID juga, sebelum COVID. Dan itu alhamdulillah ada ceritanya juga. Jadi saya cari-cari kerja dan saya batasi waktu saya sendiri. Kalau memang misalnya waktu itu 6 bulan saya nggak dapat kerja, saya izin ke orang tua saya mau S2 gitu. Nah, S2-nya jadi waktu itu ya qadarullah pilihan ternyata S2 yang dapat S2 yang ada. Dan waktu itu sempat juga, kalau boleh cerita sedikit, saya waktu itu tuh bimbang juga karena saya di offer kerja sebenarnya. Alhamdulillah di akhir-akhir itu saya di offer kerja, tapi waktu itu di pesawat airport gitu, makanan pesawat, food safety-nya makanan pesawat. Dan waktu itu saya kok nggak seret nih sama ini gitu. Saya minta izin ke orang tua kalau gimana kalau S2, dan alhamdulillah di sini orang tua juga mendukung banget. Akhirnya ya kalau saya kebayang ya qadarullah juga ya, tapi saya kebayang kalau saya ambil offering di airport itu, pekerjaan di airport 2020 COVID kan. Itu perusahaannya PHK semua tuh. Jadi memang ya ini Allah selamatkan gitu. Dan iya, jadi tapi beasiswa juga kan S2. Nah itu beasiswa. Terus waktu itu saya mikir cepet kan, karena kalau saya mau S2 mau ke luar negeri GTA jangka waktunya terlalu singkat gitu. Kalau misalnya jadi maksudnya saya berarti mungkin jadi setahun kosong banget gitu. Jadi kalau misalnya saya mau S2 dalam waktu singkat, saya harus di dalam negeri aja waktu itu. Dan kebetulan memang waktu itu ada niat buat dekat sama orang tua gitu. Sebenarnya itu ada niat juga buat dekat sama orang tua. Jadi saya lamar. Nah ini cerita juga. Saya lamar beasiswa LPDP. Alhamdulillah sampai ke tahap wawancara.
dan kemudian pas saya mau S2 itu saya udah niatin diri pokoknya saya nggak mau S2 tuh kayak kuliah S1 yang dulu saya nggak tahu apa-apa mau tujuannya apa-apa. Jadi saya tuh curi start sebelum masuk tuh saya hubungi dosen-dosen teknik kimia buat nanya labnya, misalnya Bapak labnya ada penelitian apa, kira-kira S2 pas saya S2 nanti saya bisa masuk ke lab mana ya, karena saya mau maunya punya fokus yang dari awal S2 tuh udah punya penelitian gitu. Dan diterima sama waktu itu labnya Prof. Chandra Setiadi. Jadi ceritanya ini masih ada maksudnya belum kuliah, jadi masih saya tes LPDP, masih ini tes, dapatlah diterima di labnya Pak Chandra. Nah pas saya alhamdulillah dapat wawancara, terus Pak Chandra itu bilang, ada kamu kalau mau masuk ke project ini harus kuliahnya tahun ini gitu. Sementara LPDP kan kalau terimanya tahun ini, kuliahnya baru bisa tahun depan. Nah jadi akhirnya di situ saya bimbang, saya daftar lagi beasiswa yang lain. Jadi si LPDP saya mengundurkan diri dari LPDP. Mohon maaf saya harus mengundurkan diri karena saya harus diterima di ITB-nya tahun ini supaya nggak blacklist gitu lah. Nah, terus saya daftar lagi dengan kalkulasi saya daftar lagi ke beasiswa lain namanya beasiswa unggulan BU. Qadarullah sampai ke tahap wawancara, saya udah seneng dong. Terus saya lanjutin tuh proses pendaftaran ITB kan waktu itu masih gelombangnya masih banyak banget gitu. Terus saya daftar paling akhir-akhir, saya iniin beasiswa unggulannya tuh sampai tahap wawancara, ternyata qadarullah juga nggak diterima. Tiba-tiba pas pengumuman kayak nggak ada diterima, tapi ITB-nya udah masuk pendaftarannya. Kan jadi kayak wah ini gimana nih, mau udah di dalam ITB udah kejebak lah gitu kan. Ya, dan udah ngomong juga sama Prof. Chandra kan, ini saya mau masuk tahun ini. Akhirnya saya kembali, ternyata merepotkan orang tua. Tapi alhamdulillah dibayarin dulu maksudnya. Dibayarin, jadi beasiswa orang tua. Gak apa-apa. Beasiswa orang tua. Jadi ya dia di S2 ini saya juga beberapa kali coba lamar beasiswa yang bisa di tengah-tengah ongoing gitu. Belum nggak rezeki juga. Jadi ya gitu, merepotkan orang tua. Rezekinya di Singapura. Masya Allah. Amin. Amin gitu. Oke. Aku kira yang 1 tahun diterima sama Pak Chandra. Pak Chandra ya tadi. Pak Chandra, betul. Pak Chandra di lab itu dia dapat beasiswa juga, makanya Mas lepas LPDP itu enggak ternyata. Dapat. Sebenarnya dapat. Dapat. Tapi enggak full. Maksudnya saya enggak bisa tuition. Saya enggak bisa bayar UKT full dengan tapi Pak Chandra maksudnya baik banget. Jadi saya biaya hidup itu alhamdulillah ada, tapi ya tuition fee-nya beasiswa UKT-nya itu gitu. Enggak mau. Gimana Kang Fenan? Menarik banget nih. Menarik banget nih dia jadi pengen pindah jurusan. Jangan. Saya ini ya mesnya di prosesnya itu ya, maksudnya kan dari lulus gitu kan S1 ITB langsung ada proses penantian 6 bulan gitu ya. Ternyata pas di akhir-akhir mau dapat perusahaan nih lumayan, ternyata qadarullah di ITB. Nah ternyata ada hikmahnya 2020 ada COVID dan lagi prosesnya itu mungkin di tengah-tengah tadi kan ada belum rezeki di beasiswa S2, ternyata ada rezekinya di S3. Nah saya mesnya itu di situ lah, prosesnya itu loh, penantian waktu ya. Allah baik banget sih. Itu kan kalau kita sebagai manusia nggak sabar gitu ya, itu bisa iya benar. Bisa lain ceritanya gitu. Setuju Bang. Gimana nih Kang Sultan nih? Wah kayaknya nih Kang Fenan yang belum menelusuri Kang Adam nih. Kalau saya udah agak puas lah, agak ya kan, belum puas banget. Kalau berarti sekarang kapan Kang berangkat ke Singapura? Saya di Singapura startnya Desember, akhir Desember. Akhir Desember 2021 ya. Kalau di sana berarti ini disediakan asrama gitu, mes dan sebagainya atau gimana nih?
Oh enggak, jadi kalau beasiswa ini lebih ke stipend. Kita dapat uang gaji gitu ya. Dapat gaji. Dari situ kita harus atur supaya ada buat renting, ada buat hidup gitu. Berarti memang dari NTU-nya sendiri ya Kang ya? Jadi, nah ini juga saya kan juga masih asing awalnya ya, tapi setelah masuk ke dalam ini, jadi sebenarnya S3 itu aplikasi S3 itu nggak sedikit, nggak sesempit beasiswa tertentu aja yang kita sering dapat ya, dapat info, misalnya LPDP, misalnya ada di Amerika, Australia ada AS, ada Stunet buat Belanda, itu kan beasiswa yang rutin. Itu beasiswa yang rutin. Beasiswa rutin, kontestannya atau yang kandidatnya akan lebih banyak juga kan. Jadi akan jadi red sea lah istilahnya. Jadi banyak orang yang akan coba dan kita juga harus struggle gitu. Kompetisinya sulit ya. Kompetisinya sulit, tapi ya bukan nggak bisa ya gitu. Justru itu salah satu opsi yang sangat baik gitu. Kalau kita udah di tahapnya S3, sebenarnya ini lebih kayak nyari kerja sebenarnya. Jadi kita bisa cari offering dari profesor-profesor yang butuh mahasiswa S3. Biasanya itu mereka dapat funding ya, dapat pendanaan terhadap suatu proyek tertentu. Nanti mereka cari S3 dengan kualifikasi A, B, C gitu. Nanti kalau sama profesornya disetujui, nanti sebenarnya itu jadi kita digaji sama profesor itu istilahnya gitu. Jadi jadi bentuknya kayak kita sebenarnya S3 itu kerja gitu. Enaknya kerja sambil belajar gitu. Jadi kita belajar tapi digaji istilahnya gitu. Karena banyaknya sebenarnya saya belajar. Saya datang ke sini juga banyak hal yang harus dipelajari harusnya gitu. Tapi tadi skemanya itu, waktu itu saya dapat info dari profesor saya, dari dosen saya di ITB, di S2 Teknik Kimia ITB. Ada info dari Pak Walmiki, namanya Kaprodi Teknik Kimia ITB. Ini profesor kenalan saya di NTU butuh mahasiswa yang begini, kualifikasinya gini. Nah, sebenarnya makanya saya agak minder ketika kalau disuruh ngomongin beasiswa. Yang saya lakukan tuh saya cuma ngirim CV. Itu CV yang saya kirim ke profesor saya. Sama CV-nya. Sama yang ini. Iya. Wah, ya itu. Saya kirim. Lagi dibuka. Saya kirim. Saya jelasin juga di body emailnya bahwa saya punya ada skill ini. Terus dia minta wawancara. Nah, wawancara itu saya waktu itu juga ikut CPNS. Jadi pas abis tes CPNS, hari yang sama sorenya saya wawancara. Jadi sangat bergelombang. Iya, saya nyari waktu pulang CPNS itu saya nyari kafe langsung di dekat-dekat Polban waktu itu di atas. Terus nyari kafe, saya duduk di situ. Terus saya buka laptop, terus saya wawancara. Di situ saya harus jawab pertanyaan-pertanyaan dia kan, kayak ini habis tes gitu. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Kodarullahnya PPNS-nya nggak diterima. Tapi yang ini yang diterima gitu. Luar biasa banget ya kayak ada hikmah gitu ya cerita. Ada hikmah. jadi jangan justru saya mau klarifikasi bahwa, dan mau jujur, maaf ya saya jujur bahwa saya tuh bukan yang tipe yang sebenarnya tahu dari awal saya mau apa, dan kayaknya jarang ya orang kayak gitu banget gitu sebenarnya. Tapi saya berusaha mencari peluang ya, mencari segala peluang, terus do the best. Iya gitu, do the best, semoga amin. Tapi maksudnya Allah sih yang baik gitu. Iya, kalau masalah hasilnya. Ya, saya juga ada pengalaman gitu kan ya terkait S2 ini. Saya dulu kan sebelum S2 kan sempat kerja gitu di kantor 1,5 tahun, terus akhirnya ada satu dinamika kita memutuskan untuk S2. Nah, di situ ada 2 opsi gitu kan. Saya daftar, ada namanya beasiswa Turki Buslare. Kan, ya itu, terus ada ITB gitu. Kalau saya kebetulan backgroundnya kan bukan dari ITB gitu, dari Telkom gitu. Nah, saya coba daftar nih.
Nah, yang dari beasiswa Turki Buslare itu kebetulan udah dapat rekomendasi dari 3 dosen gitu. Bahkan dari Kaprodi juga dapat segala macam. Qadarullah gitu. Nggak diterima dua-duanya. Nah, terus akhirnya kalau di FSRD kan ada beberapa gelombang ya, Kang ya. Nah, saya coba di gelombang terakhir gitu kan, udah resign dari kantor ini. Ini kan saya ada teringat gitu, ada kisah kalau nggak salah Salman Al Farisi atau siapa ya, yang dia ketika dia menyerang, dia dari Maghribi gitu ya, dari Maroko ya, dia menyerang Andalusia di Spanyol. Ketika dia menyerang, semua kapalnya dibakar gitu, sehingga ya kan udah pernah tahu ceritanya. Nah, sehingga pasukannya nggak bisa pulang. Nah, jadi ada pilihan no option gitu. Nah, saya juga mencoba melakukan itu gitu, no option gitu. Saya udah resign dari kantor, udah nggak keterima di kampus ya, saya nganggur gitu. Apalagi saya dari kampung ya, tempat saya itu di Pati, jauh dari mana-mana ya, maksudnya ke Semarang aja masih 2 jam dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itu di detik-detik terakhir, ada gelombang terakhir ITB, saya keterima gitu. Alhamdulillah. Nah, hikmahnya di situ ternyata sekarang di 2022 Turki ada inflasi yang cukup besar. Ya, wah itu lagi. Itu ternyata ada hikmah itu. Saya baru nyadar, wah kalau misalnya saya keterima di Turki mungkin agak-agak susah gitu ya nanti kalau ada efeknya ya. Ada efeknya ke mahasiswa ya. Kalau kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga nyoba beasiswa ongoing gitu ya. Ada GTA. GTA ya. Alhamdulillah juga pengumumannya sih lolos ya. Alhamdulillah. Jadi Allah memberikan opsi ya, ketika kita istilahnya kita udah berikhtiar nih segala macam, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah nanti ada jalan gitu buat kita sama-sama karir ataupun sebagainya sih. Ya enggak, Kang Sultan nih. Kang Sultan ini baru saja unofficial MT ya. Oh, Masya Allah. Tapi kan dari percakapan ini tuh poin yang aku dapat ya, selama kita jadi nggak berharap sama si tujuan kita, ya saat gagal itu jadi nggak begitu concern kan, nggak gagal banget gitu. Iya nggak sih? Betul. Pasrah. Benar. Dan sebelumnya pun saya ada masa down-nya juga gitu. Jadi nggak sama apa kan, ya. Sama saya. Iya kan. Kita mengalami lah. Sampai saya itu beli ikan ya, ada akuarium itu sebenarnya buat healing saya. Sampai gitu kan. Masya Allah ya. Masa down itu kalaupun ada, ya harapannya nggak ada gitu. Tapi kalau nggak ada, kalaupun ada kan jadi kayak semacam jadi ketika kita ngelihat ke belakang lagi, oh kita dulu pernah sedang ini gitu. Jadi gitu. Karena kan nggak ada kata sukses kalau nggak ada gagal kan. Wah, kalau saya ada dosen. Beda nih pandangannya. Enggak, kalau dosen saya lebih ekstrim. Waktu itu saya suka ngobrol sama seorang dosen di SITH, Pak Wardono. Beliau baik banget, terus saya suka curhat-curhat. Terus dia bilang gini, loh, saya bilang kan, aduh ini saya udah di bawah nih, saya udah merasa saya udah pernah di titik terendah saya, Pak gitu. Ini saya mau melanjutkan S2 malah jadinya gimana nih gitu. Apakah saya apa nih yang harus saya lakukan? Terus kata dia gini, loh kamu udah di titik terendah, terus kamu mau jatuh segimana lagi, ya udah mendingan kamu lakuin sesuatu aja gitu kan. Iya kan, ketika di matematika juga kalau puncak lembah terendah gitu, kalau udah sampai optimal di bawah berarti akan naik gitu kan, akan naik gitu. Jadi ya benar juga ya Pak ya. Jadi oke, saya perspektifnya beda gitu, tapi ya benar, karena tadi harapan, berharap sama hal yang manusia atau materi itu paling sakit sih. bahkan ini Kang, berharap pada diri sendiri itu pun itu saya sangat tidak bisa berharap pada diri sendiri. Tapi saya pernah gitu. Terlalu mengandalkan diri kan. Saya pernah gini. Ternyata ketika kita mengandalkan diri misalnya prestasi atau apa, itu malah nggak dapat apa-apa, jalan buntu gitu. Tapi ketika kita mengnolkan diri kita itu kan,
maka Allah akan memberikan jalan gitu ya. Luar biasa sekali ya. Mantap. Tapi Kang, barusan nih karena ini lagi nyinggung S2 nih ya kan. Saya belum nanya terkait ini nih Kang. Terkait kehidupan Kamilnya kan. Dulu soalnya kan Kang Adam ini aktif Kamil juga kan waktu S2. Benar enggak? Nah, itu gimana tuh Kang ceritanya waktu aktif di Kamil? Apakah di Kamil dapat apa ya istilahnya mata air buat ngademin hati enggak ketika di sisi galau gitu. Gimana tuh Kang? Kamil ya. Ada dua sebenarnya. Akpro ya. Ada dua poin sebenarnya yang saya merasa bersyukur pernah di Kamil gitu. Salah satunya motivasi saya masuk Kamil dari awal tuh ketika saya di S2 itu, saya masuk S2, saya punya dua janji ke diri saya karena di Bandung ya, karena Bandung tempatnya sangat mumpuni. Bukan mumpuni untuk belajar. Nah, belajar. Saya yang pertama karena dia S1 nggak masuk Gamais, saya organisasi Islam ITB yang S1, saya insya Allah benar-benar waktu mau S2 itu saya akan ikut Kamil 1. Ini saya ingat banget di kereta saya mikir gitu, saya tulis kayaknya. 1 saya akan ikut Kamil, 2 saya akan ikut kajian di Bandung, ikut kajian-kajian di Bandung. Jadi kerjaan saya di mana-mana. Saya rumahnya kan di dekat Supratman. Saya di dekat Alatif. Terus Istiqomah. Ya deket. Tinggal naik sepeda dikit, jalan juga bisa. Istiqomah. Kajian Ustadz Hanan. Ustadz Hanan, Kang Abe sih, saya dengerin Kang Abe waktu dulu. Kang Abe. Terus ada jadi gak lengkap itu. Saya ingin mengajak, saya ingin mencari teman-teman yang bisa saya ajak atau dia yang ngajak saya buat ikut kajian-kajian gitu. Jadi ya udah, saya ada kajian di mana saya ikut gitu. Yang nggak sehebat teman-teman di kami yang lain. Kalau teman-teman kami itu sangat-sangat banyak yang menurut saya kayak ya Allah, saya ngapain aja gitu, saya masih kurang. Tapi justru di situ saya punya ini. Nah, sebenarnya kalau dan yang kedua sebenarnya kalau sebenarnya kalau saya boleh jujur, saya tuh poin kedua adalah saya tuh sebenarnya banyak merasa bersalah di Kamil karena saya merasa waktu itu tidak maksimal, dan saya bersyukur punya teman-teman yang sangat-sangat luar biasa karena waktu itu sebenarnya saya punya suatu masalah pribadi yang saya sempat hilang dari Kamil sebenarnya. Kalau dulu sebenarnya di Kamil tuh saya dulu cerita nggak ya? Cerita mungkin ya. Saya dulu bebas kan. Aduh, bebas. Dulu saya. Tadi kalau parah banget dipotong. Oh enggak, bukan parah. Tapi dulu saya ada sesi editing nanti. Editing ya, boleh. Tapi saya dulu di Kamil Qadarullah saya pernah jadi calon ketua waktu itu. Terus kemudian teman saya Alvin yang dapat. Saya jadi Kadep Akpro waktu itu. Nah, Kadep Akpro itu saya ketemu teman-teman yang luar biasa. Saya kan orangnya agak-agak idealis sama kajian-kajian keilmuan gitu ya. Jadi saya pengen bikin ini. Dan waktu itu saya punya sekretaris departemen namanya Desri, dan kayak waktu itu udah bikin rancangan gitu. Dari saya di tengah itu ada suatu hal yang harus vakum bahkan dari kuliah saya. Saya sempat perlu dibuka ya. Saya S2 sempat nggak lulus satu mata kuliah. Ya, nggak apa-apa itu bagian dari proses. Tapi jangan di ini ya. Bukan saya menggarisbawahi. Nggak apa-apa kok nggak lulus gitu. Nggak. Ini justru contoh buruk ya. Tapi justru lebih ke kalau ada yang pernah mengalami. Jadi karena ada masalah itu dan itu saya akhirnya nggak lulus. Terus juga akhirnya teman-teman yang bantu waktu itu. Jadi terutama ada Adi Widya waktu itu kan. Ada Adi Widya dan alhamdulillah banyak saya ketemu orang-orang yang tepat. Dan ketika saya balik lagi, saya tuh sebenarnya nggak banyak banget merasa kontribusi banyak karena udah teman-teman itu kayak ketika waktu itu saya ajak-ajak, mereka punya
beda. Mungkin pernah ngerasa nggak sih di organisasi itu punya orang-orang yang diajak dan mereka tuh berkembang sendiri kayak oh saya mau begini ini, saya mau begini ini, dan ternyata terlaksana gitu kayak ya. Jadi alhamdulillah waktu itu menurut saya ya Kamil itu kayak semacam selalu ketika disebut, makanya saya tuh kayak ini ya diundang ke podcast Kamil gitu. Saya benar-benar ya saya siap gitu karena saya merasa dulu saya nggak sekontribusi itu di Kamil gitu sih. Ada hikmahnya lagi. Ada hikmahnya. Jadi mau diajak podcast. Tapi ya itu sih. Kamil menurut saya berjasa besar sih buat saya. Kalau ini bukan AdSense ya. Ini bukan AdSense. Bukan. Ini objektif aja ngomong gitu kayak ini bukan saya yang bilang gitu kan. Iya. Oh iya. Ini bukan iklan. Atau saya bilang saya klarifikasi gitu. Saya klarifikasi ini bukan Kang Sultan membriefing saya untuk ini gitu kan. Iya gitu. Tapi Kang Adam berarti bisa dikatakan momen awal S2 ini sebagai salah satu turning point-nya untuk lebih banyak belajar agama. Bisa dibilang gitu nggak? Iya, bisa. Keren. Masya Allah. Artinya apa? Ada lingkungan gitu ya, Kang. Lingkungan. Kita juga kalau di kelas ada lingkungannya sendiri, teman belajar dan sebagainya, teman proyekan, teman main gitu ya. Ada juga yang lingkungan positif ya, mungkin teman-teman di Kamil kita bisa berkembang, ngingetin mungkin ya agama gitu ya dan sebagainya. Karena saya juga jujur ya ngerasain gitu lingkungan yang pentingnya, lingkungan yang baik gitu ya. Dulu ketika saya kerja gitu ya, kebetulan kantor masuk Senin sampai Sabtu. Nah, berarti tiap hari kan ketemu orang itu aja gitu kan. Padahal di sana lingkungannya ada yang kurang baik, contohnya mungkin pada tidak sholat gitu ya. Kalau di kantor saya masih ingat yang sholat cuma 2 orang gitu. Waduh. Terus mungkin pada minum gitu ya. Minum itu kan biasa gitu kalau bagi saya juga minum. Enggak, sama semua orang minum. Enggak, maksudnya minum alkohol. Minum. Itu kan bagi sebagian orang kayak biasa gitu kayak. Biasa itu. Pulang kerja ke kosan temen terus minum bareng dan sebagainya. Oh iya. Bahkan main cewek gitu. Ya. Asli ya jajan kayak gitu. Nah, ketika itu saya bisa dibilang habis ini sedikit cerita gitu. Habis kerja, pulang kerja udah ke kosan gitu. Nggak bisa dibilang jarang banget main gitu ya. Karena memang lingkungannya kurang baik gitu. Saya takut aja terpengaruh dengan lingkungan. Meskipun begitu pun saya merasakan istilahnya degradasi iman lah dalam tanda kutip ya. Iya. Meskipun saya sudah berusaha menghindar gitu ya. Contohnya mungkin ya kalau kita kumpul makan bareng di kantor suka ngomongin orang gitu ya, ngomongin orang itu kan dosa gitu ya. Kalau kita di lingkungan itu kita mendengar terus setiap hari selama beberapa tahun kan lama-lama hati kita juga kotor gitu. Nah, itu saya merasakan ada penting banget gitu buat memilih teman kayak contohnya di Kamil gitu. Meskipun sekarang online gitu kan ada HPS. Nah, HPS itu kan kadang baca Quran bareng gitu ya. Di awal sesi itu kan ngingetin banget tuh. Kalau di saya biasanya pagi habis subuh atau malam gitu. Ada notifikasi ini HPS ini. Sedikit ngingetin kita lah dari supaya kita tetap on the track gitu ya. Enggak melenceng banget. Saya mikirnya gitu sih. Penting banget ya teman yang positif gitu ya. Ya, Kang Sultan ya. Iya. Tadi Kang Fernand, ini karena hampir 1 jam. Nah, kita langsung ke dagingnya nih Kang. Enggak sih, masih baru 40 menitan lah. Wah, maaf ya saya banyak. Enggak apa-apa, santai aja. Namanya podcast. Kita ke dagingnya nih Kang nih. Tadi sempat diceritain sedikit proses untuk menuju S3 itu dapat tawaran dari salah satu dosen pembimbingnya untuk upload CV ya kan. Berarti itu nggak ada proses Kang Adam ini nyari profesor yang cocok sama jurusannya itu ada nggak sih proses kayak gitu? Iya, alhamdulillah saya nggak sampai belum sempet nyari profesor gitu. Jadi saya udah niatin untuk S3 tapi
belum sempat nyari profesor, nyari universitas pun belum sempat. Jadi waktu itu lowongannya kerjanya bidangnya pas dan profesornya itu bidangnya pas, dan alhamdulillah saya diterima gitu sih. Jadi ini ada udah jalan ya. Ya, masya Allah, baik banget Allah gitu. Alhamdulillah dipermudah banget ya kan berarti prosesnya. Tapi kalau misalnya itu nggak dapat, kalau nggak salah ada gap 1 tahun juga kan ya sebelum itu. Selama gap 1 tahun itu gap 1 tahun kapan nih? Sorry. Kan lulus 2021 ya. Terus baru diterima 2022 itu ada gap nggak sampai 1 tahun kali ya, mungkin beberapa bulan. Apakah dari awal S2 udah melakukan proses pendaftaran itu atau sempat ada momen pencarian kerja gitu atau gimana Pak? Iya. Sebenarnya gapnya sangat singkat menurut saya, karena sebenarnya bukan saya tadi ngomonginnya kan proses yang singkat itu beasiswanya. Tapi untuk masuk NTU-nya saya tuh harus melewati 2 tes dan 3 interview. Jadi setelah Oktober itu saya lulus, saya Oktober November itu saya kayak dikejar-kejar banget gitu, karena NTU tuh kalau mau masuk ke graduate school-nya harus ada ikut tes namanya GRE. GRE itu saya belum pernah sama sekali, dan waktu itu saya mahal kan, itu mahal $200, $300. TPA gitu atau gimana? Kayak TPA gitu. Benar. TPA Bappenas tuh bisa setipe kayak gitu, tapi bahasa jadi dia dibagi 2, matematika sama verbal itu bahasa Inggris. Kalau udah pernah IELTS atau TOEFL, itu GRE itu kayak level atasnya banget. Lebih sulit. Menurut saya, bagi saya gitu, karena saya ya bagi foreigner kita sulit, kita yang nggak berbahasa Inggris itu sulit. Jadi waktu itu saya sebenarnya ngejar itu tuh nggak kosong gitu, sangat ini. Tapi memang saya tadi ada pencarian kerja juga Kang. Jadi yang tadi saya bilang, saya udah nggak mau lagi berharap cuma sama satu atau gimana. Jadi saya tadi kan cerita CPNS, saya daftar CPNS. Itu sebelum S2 lulus, jadi saya pakai ijazah S1 waktu itu. Terus saya juga daftar kerja, dan memang alhamdulillah sebenarnya ada offering untuk dia nggak balas-balas waktu itu, kayak lama saya nggak dapat info, dan tiba-tiba si ini udah diterima, si beasiswa udah diterima, barulah saya dapat bahwa itu di offer lagi gitu, di offer mungkin ada pause-nya karena dia dapat kandidat yang lebih baik atau gimana. Tapi akhirnya ya saya mohon maaf, saya tolak dulu, saya lanjutin proses pendaftaran NTU. Jadi ada 2 proses sebenarnya Kang, beasiswa sama profesor itu wawancara dan ini CV. Yang kedua tes masuk NTU. Tes masuk NTU butuh IELTS dan GRE waktu itu. IELTS dan GRE waktu itu saya harus dalam sebulan itu saya kejar, karena targetnya itu November akhir udah submit. Desember saya interview sama ada 3 kali interview kalau di NTU. Jadi sama profesor, sama profesor dari bidang lain, sama yang ketiga dean tuh ya SPS ya kaprodi pasca sarjana lah istilahnya gitu, sama deannya. Terus sebenarnya ada cerita juga, saya tuh nggak lulus GRE-nya. Nah ini juga saya tuh sempat udah ini udah nggak ada, saya nggak lulus. Dan terus si profesor bilang, kamu mau tes lagi atau mau master 2 kali? Terus saya serius, saya tuh udah noting tulus kan, saya tuh ada gap, saya ada beasiswa ini, ada ikatan kerja 3 tahun di Singapura setelah ini. Tapi saya bilang iya, saya mau aja gitu. Terus saya tadi mau master lagi atau mau ini gitu. Terus saya bilang saya nggak masalah master lagi, tapi saya mau coba supaya bisa dapat S3. Oke, kalau gitu kamu coba tes lagi. Ketika itu saya karena nggak punya kartu kredit, saya nunggu teman saya buat ngebayarin tes lagi gitu kan. Ya udahlah, hilang duit 3 juta. Lumayan. Wah, hilang. Tapi ya udah ini kalau enggak saya penasarannya setengah mati nanti sampai mati.
saya belum bayar karena nungguin teman saya kartu kreditnya aktif lagi tuh. Tiba-tiba profesor email saya, Adam, please refund your test fee because you will be interviewed by the dean next week. Tiba-tiba next week loh gitu. Kayak kayak apa nih kayak ini kan saya belum siap apa-apa karena ketika di interview rezeki lagi interview dean itu, tapi saya harus bawa topik-topik penelitian saya setidaknya sedikit gitu. Saya belum nyiapin apa-apa, tapi ya udah, Prof, alhamdulillah saya belum bayar, jadi ya udah saya lanjut siapin interview, dan di situ dibantai banget sama interview kayak, kamu GRE-nya nilainya kurang, sebenarnya kurangnya beda 9 poin gitu, tapi kamu sanggup nggak, please, kalimatnya nusuk banget, please give me your reason, please give me reason to accept you with your low score, with the score that is not achieved for the remaining. Gimana? Jawabannya gimana nih? Saya penasaran. Saya takut ditanya hal yang sama ya. Waduh, jangan sampai lah itu, insya Allah. Tapi saya bilang gini, GRE itu tadi ada 2. Yang saya kurang itu verbal. Verbal itu karena saya non native, jadi saya tidak berbahasa Inggris. Jadi ada dan ini pertama kali saya tes GRE, jadi ada keterbatasan saya untuk ini. Tapi di 2 sesi lain, di writing sama di mathsnya matematiknya, menurut saya punya nilai yang cukup karena saya mau masuknya fakultas engineering, bukan masuk fakultas sosial gitu. Berarti jawabannya harus logis ya. Logis. Reasonnya diterima kan? Enggak, dia mukanya kayak tetap bete gitu. Jadi saya ini nggak dapet sih. Terus? Iya, saya pikir nggak dapat kan. Terus ya udah, oke, wait for your result gitu. Dan itu udah Desember, udah mau masuk Desember, waktu itu November akhir kan. Dan kalau Desember tengah-tengah saya nggak dapat offering, ya saya udah nggak bisa ngurus apa-apa buat masuk NTU di Januari. Terus tiba-tiba ya alhamdulillah juga tiba-tiba muncul email ada LOA bahwa kamu di offer untuk jadi PhD di NTU ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu kayak ya, gitu sih Kang. Kalau misalnya ini kan berarti selama proses pendaftaran NTU itu kontak ke dosen pembimbing yang ada di ITB-nya udah minim ya, lebih banyaknya langsung ke profesor di NTU-nya yang Mas apply lewat CV tadi. Cuman dikenalin berarti ya? Sama dosen ITB dikenalin ke profesor NTU berarti. Iya. Tapi untuk masuk ke kampusnya kita butuh 2 rekomendasi juga sih. Saya juga minta rekomendasi profesor dosen saya di dosen pembimbing Prof Chandra sama Kaprodi Pak Walmiki yang ini, dan ya itu juga waktu itu agak lama juga, mereka kan sibuk, jadi saya nggak enak juga ngasih, Pak mohon maaf saya udah ditunggu sama kampus buat rekomendasinya gitu-gitu ya. Oke. Kang, ini ada pertanyaan dari audiens ya, dari Teh Fahma Furkani gitu ya. Izin bertanya, untuk S3 di luar negeri berarti nggak harus punya basic kampus tempat mengabdi ya Mas? Misal sudah menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi, apakah bisa langsung cus S3 setelah S2 tanpa ada pengalaman kerja sebelumnya? Mangga nih. Ya, ini pertanyaan bagus karena reason S3 orang kan sebenarnya mestinya biasanya kalau di Indonesia institusi gitu ya, mau jadi dosen gitu. Mau jadi peneliti juga mungkin. Nah, tapi begini sih sebenarnya, itu sangat, menurut saya itu sangat bagus kalau udah punya institusi. Kayak kalau kita pulang udah jadi mau jadi maksudnya udah jelas gitu mau jadi apa. Tapi ketika saya masuk ke sini ada 2 yang saya ngelihat. Yang pertama, kalau memang sudah diterima, jadi misalnya ini kasusnya S2 ya, anak S2 terus kayak aduh saya belum ada institusi nih, tapi saya juga sambil paralel misalnya melamar ke S3 gitu ya, karena saya harus pasti akan S3. Itu nggak masalah, karena nanti di S3 kalau memang ke luar negeri itu justru makin banyak peluang sebenarnya. Peluangnya ya nggak cuma di Indonesia ngomonginnya, tapi di luar negeri.
Jadi setelah dari misalnya contoh dapat di Inggris gitu, ya kalau nggak ada institusi di Indonesia, peluangnya bisa jadi di luar di Inggris gitu. Selama kita udah di situ ya akan terbuka tuh banyak peluang-peluang kayak oh ternyata si ini punya startup ini atau profesornya butuh postdoc gitu ya. Habis S3 kerja sebagai postdoc dulu gitu. Nah, yang kedua terus tapi saya juga nggak punya pengalaman kerja misalnya atau apa. Sebenarnya di NTU jarang orang-orang yang S2. Jadi kebanyakan teman saya itu direct PhD. Jadi dari S1 langsung S3. Bisa, Kang? Bisa. Dan itu justru malah kalau teman-teman ada yang master gitu ya, dia ditanya nanti, kamu bakal S3 nggak? Ada kemungkinan misalnya. Oh, kamu ngapain master kalau gitu? Langsung aja S3 gitu. Jadi mereka itu masih nah itu yang saya juga pindah dari Indonesia, yang Indonesia itu kan dan beberapa negara yang masih S1, S2, S3. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau nggak S1 langsung S3, ada kasus-kasus yang misalnya masuk jadi dosen. Nanti tuh transkripnya itu akan ditranslasikan misalnya, atau jadi PNS misalnya. Jadi nanti itu akan di transkripnya itu akan dilihat loh, kok kamu nggak ada kualifikasi S2-nya, terus kamu akan susah nanti masuk jadi dosen atau naik tingkat jadi fungsional, jabatan fungsional. Ada kasus seperti itu. Dan sekarang katanya udah nggak seperti itu banget ya. Tapi di luar negeri orang tuh kalau udah S3 dia tuh nggak mikir sebagai oh saya mau jadi dosen, tapi dia memang pengen jadi industri, pengen kerja di industri, maksudnya pengen buat startup atau buat ini. Karena di luar negeri itu ya semua perusahaannya itu bahkan ada kualifikasi untuk kerjaan yang kualifikasinya untuk S3 gitu. Itu yang aku lihat. Jadi justru aku terbuka di sini ketika S3 tuh yang kata orang kan takut sebenarnya kayak aduh S3 malah makin sempit nih. Apa nih yang harus bisa dilakukan? Justru aku ngelihat di sini kayak widen gitu kayak tiba-tiba orang-orang habis S3 dia bikin perusahaan sendiri misalnya gitu karena kenal sama dosennya, jadi dosennya relasinya jadi sama akademia muncul funding gitu saya kayak gitu. Dan satu yang kata profesor, jadi kata profesor saya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang if you go to the Bay itu San Francisco di Amerika, di US. If you go to the Bay, if you're making a startup and you're not a PhD, even you're a master but not PhD, you will not be easily get funded. Jadi fundingnya itu jadi nggak you will not be easily get funded by the capital investor like that. Jadi kayak jadi setelah saya kesini sekali lagi, PhD itu bukan lagi seperti kerjaan kalau mau jadi dosen gitu. Kalau di sini. Walaupun sebenarnya saya pribadi mau S2 mau S3 itu karena mengincar pengen jadi peneliti di BRIN sebenarnya gitu. Tapi ya jadi nggak menjadi seperti kayak saya ragu nih karena saya belum punya pengalaman kerja. Ya pilihan masing-masing, kalau mau tambah pengalaman kerja dulu boleh. Tapi kalau saya kembali lagi kesempatan saya jadi waktu itu dapatnya S2 bukan kerja. Jadi ya udah dapat rezeki dan memang tidak menyalahi apa-apa syariat dan tidak menyalahi saya kehidupan, ya saya coba gitu ya. Jadi tidak menjadi hambatan ya, meskipun kita misal belum menjadi dosen tapi kita ingin coba apply beasiswa S3 gitu ya. Gak apa-apa, sah-sah aja gitu ya, Kang ya. Oke Kang, berarti ini ada sedikit Kang, saya penasaran. Kang Adam ini di NTU berarti mengikuti jalur pendaftaran secara normal di websitenya gitu atau normal, atau ada dalam tanda kutip kita cari profesor dulu, kan biasanya gitu nih Kang kalau cari profesor dulu, ntar penelitiannya cocok, terus baru dapat rekomendasi profesor dan sebagainya, atau gimana ini? Ya kalau saya karena udah dapat profesornya dulu dan kebanyakan orang-orang yang di NTU gitu, jadi udah ada hubungan dengan profesornya dulu gitu. Berarti ya kalau memang nggak ada lowongan seperti ini,
carinya dengan email pribadi gitu, cari emailnya, tanya gitu. Ini teman saya juga lagi seperti itu, dia lagi apply ke NUS, dan kayak gitu, dia kebetulan bidang kita sama, dia minta tolong kasih tahu dong Profesor Poh namanya di NUS, kalau ketemu apakah ada lowongan. Terus waktu itu kebetulan saya ketemu, saya sampaikan, terus dibalas emailnya dia, jadinya kayak gitu. Jadi kamu mau masuk ke grup saya gitu ya, ya udah nih, coba kita ngobrol dulu kayak gitu. Nah biasanya obrolan itu kalau udah kenal personal sama profesor akan lebih mudah untuk masalah funding, masalah uangnya gitu, beasiswanya gitu. Karena nanti dia akan, kalau dapat funding dia akan ngehubungin kamu gitu, walaupun saat itu belum ada. Jadi terus abis itu, kalaupun kita masih nyari-nyari dan kayak aduh nggak dapet nih kok profesor yang saya pengen gitu, ya bisa dimulai menurut saya dengan cari jurusannya aja gitu. Jadi lab atau jurusannya yang ada di kampus itu gitu ya. Misalnya fokusnya desain misalnya, desain bagus di UK misalnya ya, coba pelajari di desain DKV di UK itu misalnya. Ada universitas apa yang rankingnya bagus, yang buka S3 gitu. Buka S3, belum tentu dia buka S3, tapi kayak cari dulu aja, nanti hubungi tuh ke profesor yang ada di situ, kayak ini nggak sesuai saya tapi minimal deket-deket lah, coba kepoin LinkedIn-nya. Ya gitu lah, kayak nyari jodoh lah. Kayak nyari jodoh serius, karena pembimbing itu di S3 itu menurut saya paling krusial. Kita mau ngomongin kampusnya di mana, kita mau ngomongin beasiswanya berapa miliar juta, tapi kalau pembimbing kita nggak enak, nauzubillah gitu ya. Itu perjalanan 4 tahun akan terasa 100 tahun. Iya, ya Allah. Tapi kalau misalnya dapat pembimbing yang suportif dan kelihatan bidangnya sama, minimal risetnya yang kita kerjain memang yang kita pengen gitu ya. Yang kita bisa lakuin juga ya. Itulah yang kita cari gitu. Nanti masalah portal admin kampus itu ya memang ada. Oh ya, ini tergantung juga sih, tapi kayak saya portal itu karena saya S3 dan lowongan gitu, jatuhnya saya nggak ngikutin timeline-nya intake masuk kampus. Kayak kamu bisa Januari, kamu bisa ini, bisa itu, bisa Prof. Kamu bisa Januari datang, bisa Prof. Oke, kamu masuk aja ke portal, tapi kan udah lewat deadline-nya, Prof. Enggak, itu akan buka terus buat S3 gitu. Buat postgraduate itu buka terus gitu. Jadi nggak kayak S1 lagi yang kita harus kayak atau di TB kan kita gelombang gitu. Nah, ada kampus-kampus yang sebenarnya buka terus, tergantung kesepakatan kita sama Prof gitu. Cari profesor dulu berarti ya, Kang? Ya, cari profesor. Masalah portal beasiswa, portal kampusnya itu bisa setelah itu menurut saya ya. Nah, ini saya penasaran nih, Kang, terkait S3 nih. Kan yang lagi rame nih, Kang. Ada kasus ya. Udah tahu belum, Kang, yang LPDP di UK? Jadi ada kasus lah, dia intinya sampai berkeluarga di sana, sampai misalnya si cowok beasiswa 4 tahun apa 3 tahun, terus gantian si cewek beasiswa lagi 4 tahun. Nah, jadi kayak semacam ada dalam tanda kutip tidak mau pulang ke Indonesia gitu, Kang. Nah, ini kan yang lagi rame gitu, Kang. Nah, gimana nih, Kang, tanggapannya? Aduh, saya bukan LPDP nih. Gimana nih? Nanti perspektifnya beda. Nanggapin aja orang yang beasiswa tapi tidak dia ingin berkarir di luar negeri gitu, tidak mau pulang ke Indonesia. Iya. LPDP itu sekarang udah strict. Jadi 2N+1. Kalau dari luar negeri, misalnya kita S3 4 tahun di luar negeri, berarti kita harus mengabdi 9 tahun di Indonesia. Seperti itu. Menurut saya itu hal yang baik, karena negara juga berinvestasi ke kita. Jadi ya memang investasi itu mencegah adanya brain drain. Jadi brain drain itu fenomena ketika otak-otak cemerlangnya negara malah pindah ke negara lain. Ya. Itu salah satu semangatnya LPDP. Makanya ada seperti itu.
Tapi perspektif lain juga di sini alhamdulillah saya suka main ke Mas Ainun Najib. Ainun Najib yang saya tahu Instagramnya itu, yang di NTU juga kalau nggak salah ya. Di NTU, dia alumni NTU. Baik banget Mas Ainun Najib. Mas Ainun Najib orangnya kan straightforward ya. Tapi kalau yang saya tangkap poin dia adalah gini, mengabdi. Kalau memang seperti itu gitu, misalnya kalau memang ada tujuan untuk keluar dari Indonesia ya, maksudnya tadi kayak misalnya karena reason apapun, misalnya contoh bidangnya nggak ada di Indonesia, jadi kerjaannya sedikit di Indonesia kayak gitu. Ya apa konsekuensi dari LPDP itu akan akan jadi salah satu hambatan buat orang-orang seperti itu gitu. Misalnya kayak Mas Ainun Najib, dia pengen di Singapura. Tujuannya karena pengen akademik anaknya supaya anaknya punya pendidikan yang ada standarnya Singapura gitu. Nah, ini aku ngobrolnya kebetulan sama Mas Ainun Najib tuh sama teman-teman LPDP di sini ya. Jadi mereka kan berusaha nanya juga, Mas ini gimana nih? Jadi kalau bagi Mas Ainun Najib, pelajarilah market dari keahlian kamu gitu. Jadi dia kan orangnya data banget. Jadi kamu ketika selama perjalanan misalnya pun bagi S2 itu ya pelajari kamu mau spesialis bidang apa, harganya di market tuh berapa di Indonesia dan di luar. Kalaupun misalnya di Indonesia lebih rendah tapi kamu harus balik, ya itu kamu harus yang paling tahu tentang itu, gimana caranya mendapatkan market itu. Karena job sekarang bukan seperti kayak kita ngelamar dan nunggu hasil kan. Soalnya itu juga yang kata Mas Ainun. Tapi kita yang mencari gimana caranya kita bisa tetap sesuai bidang, misalnya kerja sesuai bidang keilmuan kita dan hasil gajinya juga hidup gitu. Nah, tadi kalau misalnya tadi terkait ada orang-orang yang memanfaatkan beasiswa LPDP untuk ke luar negeri, untuk di luar, karena secara legalitas menurut saya ya nggak bagus sebenarnya, karena sudah terikat dan dia berarti tidak merencanakan marketnya itu, market jobnya tadi gitu. Tapi saya pribadi paham gitu, karena saya sendiri adalah orang yang bidang saya nggak banyak di Indonesia ya, bukan sombong ya, tapi lebih ke saya pribadi udah mengalami tidak dapat pekerjaan dengan mudah. Nah, jadi tapi saya pribadi walaupun saya harus ikatan kerja 3 tahun di Singapura, saya pribadi punya sekarang ini karena alasan-alasan juga tertentu gitu ya. Saya pribadi orang yang sebenarnya pengen balik ke Indonesia walaupun nanti gajinya akan turun jauh gitu, atau misalnya standar pendidikannya akan jauh gitu. Tapi saya tuh agak kesel gitu. Saya agak kesel sama kok anak-anak NTU tuh kayak enak banget ya, kok ada perspektif mereka nge-lab itu benar-benar dapat ilmunya. Karena apa? Karena misalnya contoh ketika nge-lab tuh bukan disalah-salahin kayak sama pembimbing sama profesornya kayak misalnya kita ngelakuin kesalahan. Saya nggak pernah sekalipun di sini kayak disalahin kayak kamu sih ngerjainnya kayak gini, enggak gitu. Tapi dikasih reasoningnya ini salah dan lain-lain. Mungkin marah atau tegas, tapi nggak pernah saya sama sekali digituin. Terus kayak contoh ada alat rusak gitu, di sini tuh benar-benar nggak akan dicari siapa yang ngerusakin nih gitu. Tapi yang dicari solusinya kayak gitu-gitu. Itu hal-hal kecil yang menurut saya kalau dibawa ke Indonesia, menurut saya akan kalau dibawa ke Indonesia sedikit kayak gitu di dalam lab, entah saya dapat rezekinya, saya alam juga Indonesia mau nerima saya atau enggak. Tapi kalau misalnya dibawa ke Indonesia, anak-anak Indonesia tuh udah nggak lagi akan ketinggalan jauh sama NTU. Misalnya anak ITB itu nggak akan ketinggalan lagi sama NTU gitu ya, walaupun ini idealismenya. Wallahu alam juga ya, maksudnya masih panjang perjalanan saya. Jadi menurut saya itu tadi legalitas, perhatikan legalitas, perhatikan job marketnya. Kalau memang merasanya nggak ada job marketnya untuk itu, untuk di Indonesia jangan ambil skema LPDP gitu. Menurut saya gitu. Lebih baik ke beasiswa dari kampus atau mungkin dari mungkin Fulbright atau Chevening gitu dari negara.
Tapi kalau berbicara tentang ini Kang, dikit nyinggung tadi tentang apa market value atau apa tadi? Sorry. Maka dia nyebutnya pasar pekerjaan kita atau job market kita sih. Job market ya. Nilai dari si job market itu kan. Nah, kalau kita mau ningkatin ya, untuk balik ke Indonesia terus kita ningkatin job marketnya, berarti otomatis kita perlu ada di posisi sebagai orang yang penting kan di industri tersebut. Betul nggak? Iya. Nah, itu Kang Adam berarti ada rencana ke arah sana, habis PhD kah bikin startup lah atau jadi apa ya petinggi bisnis tertentu gitu, atau gimana tuh menyikapi itu? Saya tuh sebenarnya saya tuh tadinya coba tanya teman-teman Kamil yang lama-lama. Saya tuh kerjaannya di Kamil saya jualan, saya suka bikin usaha gitu. Ngalahin FX. Tadinya ngalahin FX. Wah, FX sempat mau kerja sama saya, tapi nggak ngalahin. Tapi maksudnya saya ngomong kayak gitu karena tadinya saya punya tujuan, saya pengen usaha. Jadi waktu saya fleksibel, saya bisa fokus keluarga sama ibadah. Jadi sebenarnya saya bukan high achiever yang kalau orang-orang kayak misalnya CEO gitu, high achiever gitu kan. Sebenarnya saya sejujurnya bukan, semoga nggak jadi malah jadi inikan doa saya gitu ya, bukan jadi doa, tapi lebih ke sebenarnya tujuan saya itu adalah lebih ke diri sendiri, keluarga, dan keluarga kalau ada nanti masa depan gitu ya. Tapi jadi kalau misalnya dibilang kayak gitu, saya pribadi nggak yang bilang saya mau misalnya nggak bilang saya akan bikin perusahaan gitu. Saya akan cari peluangnya. Tapi saya ketika nantinya misalnya udah selesai service obligation, yang utama ya saya stabil dulu, cari pekerjaan yang stabil di Indonesia. Menurut saya yang paling ya tadi awalnya target saya BRIN misalnya, tapi kalau memang tidak diterima oleh BRIN ya saya saya harus punya planning. Nah tadi planningnya itu adalah usaha gitu. Usahanya itu nggak harus dari bidang saya yang gimana ya. Saya juga orangnya nggak malu sih jualan konvensional juga walaupun S3. Jadi asal duitnya halal gitu kan. Asal duitnya cukup gitu. Artinya mengalir gitu ya kan. Mengalir gitu. Lagi. Dan gini itu ngomongin 7 tahun ke depan ya. Padahal saya minggu depan saya progress report ke profesor saya aja saya masih belum tahu gitu kan. Nah, jadi jauh banget gitu ya. Menurut saya kayak gitu. Karena tapi ketika mendekati maksudnya saya terus-terusan nyari peluang, update info dan ini gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi misalnya anak LPA ini juga kayak anak LPDP itu sebenarnya kalau memang udah dapat skema LPDP harusnya mereka juga memikirkan hal yang seperti itu gitu. Kalaupun di Indonesia dibilangnya nggak ada job nih, nggak ada ini, ya karena udah punya skema kayak gitu ya harusnya cobalah untuk dari awal investasi ke arah mana di Indonesia gitu. Menurut saya. Tapi ini ya Allah, semoga anak LPDP tidak marah kepada saya. saya cuma menyampaikan apa yang dari Mas saya dengar dari orang-orang. Nggak apa-apa. Ini kan lagi booming. Oke. Kita lanjut dari audiens lagi ya. Kita jawab dari audiens. Yang pertama dari Ila ya, dari Teh Ila. Izin bertanya Kang, mungkin saya ke skip karena telat masuk. Untuk beasiswa fully funded kah? Dan apakah beasiswa Kang Adam ini nyambi kerja atau gimana? Terus yang kedua dari Teh Teten Ferbiawan. Izin bertanya tentang culture shock seperti apa yang dihadapi di Singapura, aksen Singlish dan lain-lain. Monggo nih Kang. Ya, yang pertama dulu saya fully funded, jadi tuition fee. Ini mau sekalian nominalnya nggak? Atau nggak usah lah ya? Nominal butuh nggak sih? Mangga terserah lah. Okay. Beasiswanya fully funded, tuition fee atau uang kuliahnya saya dibayari, kemudian ada gaji gitu, per bulannya. Ya, nggak usah lah ininya. Tapi buat ini juga, maksudnya buat gambaran juga. Mau nggak sih maksudnya gambaran di LPDP dapatnya berapa gaji bulanan
dapatnya berapa gitu-gitu. Boleh dibandingin antara NTU dengan LPDP? Boleh. Ya. Kalau LPDP S3 itu sistemnya ada banyak tunjangan dan gajinya itu $1.500 Singapura dolar atau 15 juta kalau roughly-nya 15 juta. Tapi nanti ada banyak tunjangan kayak buku settlement tuh kayak pas datang langsung dapat 2 kali gaji 30 juta misalnya. Jadi bulan pertama kita pindah-pindah tuh nggak mikirin duit banget karena itu sebenarnya settlement mahal tuh. 30 juta rupiah, 30 juta, 15 juta. Ada tunjangan buku, saya masih kurang paham berapa banyak, tapi per tahun katanya. Terus ada kalau udah berkeluarga ada tunjangan keluarga gitu. Kalau beasiswa Singapura, terus ya ikatan kerjanya ke Indonesia gitu ya. Kalau beasiswa Singapura ada yang ikatan kerjanya ke Singapura, pemerintah Singapura, jadi kita harus kerja di Singapura setelah lulus selama 3 tahun. Ada juga yang sistemnya kita harus kerja selama PhD di kampus, jadi kita ditotalin nanti harus mengajar selama 416 jam selama 4 tahun. Dan itu harus diselesaikan sebelum defense. Gajinya nggak ada tunjangan-tunjangan. Jadi benar-benar satu gaji yaitu 2.200 atau 22 juta. Kalau saya lulus ujian kualifikasi, jadi 2 tahun pertama itu saya menyelesaikan ujian kualifikasi untuk jadi PhD candidate. Kalau udah jadi PhD candidate akan ditambah $500. Jadi 2.700 atau 27 juta. Pertanyaannya itu cukup atau enggak? Pertanyaannya itu cukup atau enggak? Tergantung. Biasanya sendiri atau berdua ya. Waduh. Biasanya kita lihat beasiswa itu, ini tips juga buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa di luar. Paling gampang itu ngelihat beasiswa itu cukup atau enggak dari persentase renting rumah terhadap gaji kita. Kalau renting rumahnya itu biasanya memang gaji PhD itu kan nggak besar, jadi renting rumahnya itu bisa sampai 50%, bahkan 60% katanya, dan itu kan nggak bagus sebenarnya buat keuangan kita. Rentingnya 50% rumah, sisanya buat hidup, kan kita nggak hidup buat hidup doang gitu kan. Nah jadi kalau di Singapura itu renting itu karena marketnya lagi naik banget, jadi expect-nya mahal banget sih. Expect-nya 1.000. Tapi 1.000 tuh kalau dekat kampus. Kalau bisa dapat hall atau asrama di dalam kampus, murah banget, itu cuma $500. $500. Kalau berdua $300. Ya bisa kebayangkan, jadi gaji itu cukup atau enggak. Tapi sebenarnya kayak selama ini teman-teman yang bahkan yang master aja yang gajinya 1.900, kalau masih single ya cukup banget gitu. 1.000 buat rumah, 900 buat makan gitu. 900 buat hidup. Makanya ini bawa rice cooker. Iyalah, terus enggak. Masa ini. Tapi di Singapura tuh ada hawkers istilahnya. Jadi warung-warung gitu expect makannya itu $10 sehari. Jadi itu udah, menurut saya itu udah mewah ya. Beda-beda mungkin orang. Tapi ya sehari $10 itu menurut saya mewah. Jadi enggak mewah, maksudnya cukup banget gitu, dan bahkan saya enggak kurang dari $10 setiap hari. Jadi ya sebenarnya cuma menghabiskan $300 buat hidup. Ya itu sisanya buat hal-hal yang kayak kita harus beli barang, kebutuhan kita gitu. Jadi sebenarnya LPDP itu 1.500 dengan tunjangan itu sangat cukup. Tapi memang ini juga menyampaikan dari teman-teman LPDP kemarin, mereka berusaha untuk mencoba menaikkan gaji karena memang 1.500 itu mepet, terutama buat yang family. Nah, yang family udah ceritanya udah beda gitu. Terus yang selanjutnya, apakah ada culture shock? Oh iya, culture shock. Culture shock, alhamdulillah enggak, karena banyak Melayu di sini. Dan sebenarnya Singapura tuh ramah banget Muslim menurut saya. Kayak makanan halal. Saya juga alhamdulillah tinggal di luar kampus di dekat masjid. Jadi ya masih enak banget buat ada ke masjid gitu. Dan
teman-teman di sini sangat diverse. Jadi gimana ya? Jadi mereka udah nggak ada problem. Contoh saya datang tuh bahasa Inggris saya berantakan banget karena saya jarang ngomong bahasa Inggris di ITB. Tapi mereka benar-benar yang nggak ada yang judgmental atau ngedengerin apa ya, mereka berusaha ngedengerin karena mereka tahu sendiri bahwa bahkan orang Singapura tuh bukan bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Jadi mereka pun juga berusaha ini gitu. Jadi kalau di Singapura bakal culture shock-nya nggak akan kayak misalnya ke Eropa, semua orang orang Eropa gitu. Tapi culture shock-nya lebih ke di Singapura semua orang culture shock karena semua orang diverse banget. Ada Indian, ada Malay, ada Singaporean ya, Chinese, ada Chinese mainland, Bangladesh, semua ngumpul di sini. Jadi saya nggak merasa culture shock sih. Gitu. Kang, saya mau bertanya sedikit nih Kang, karena tadi sempat nyinggung ya tentang sendiri atau berdua. Waduh. Keberatan nggak ya kalau sebenarnya? Silakan. Kan mungkin nggak cuma saya, tapi mayoritas anak S2 ini ada di umur yang bisa dikatakan sudah siap menikah lah. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya udah ketebak nih pertanyaannya apa nih. Nah, kenapa waktu itu memilih untuk kan kalau antara S3 sama kerja udah kejawab tadi. Nah, tapi kalau tentang pendamping gitu, sempat kepikiran nggak sih? Ini pertanyaan ini aja sih, sampingan. Untuk memperkaya podcast ini. Siapa tahu ada yang tercerahkan gitu. Dulu Kang Adam tuh kepikirannya gimana? Kenapa fokusnya lebih ke S3, terus kenapa nggak sekalian gitu? Apa lagi sekarang proses di Singapura? Nah, gimana Kang nih? Di-spill. Wah, saya nggak bisa spill apa-apa. Tapi gini Kang, kok berani kuliah S3 gitu? Maksudnya berani kuliah S3 di Indonesia kan apa ya, omongan keluarga. Iya, benar setuju, dan itu penting karena kita memasuki umur yang membutuhkan itu gitu. Yo. Gimana saya spillnya? Saya nggak bisa spill apa-apa, tapi saya ngobrol sama banyak orang yang memilih jalan itu gitu. Tiap orang ujiannya beda-beda, misalnya dari materi gitu ya, misalnya contoh ya LPDP tadi 1.500 utamanya ya berarti buat diri sendiri sebenarnya. Kalau pasangannya gimana atau anaknya gimana, itu mereka berusaha cari cara lain. Salah satunya adalah itu terlalu detail. Misalnya tinggal di Batam, jadi kerja di Singapura tapi tinggalnya di Batam, itu lebih murah gitu. Jadi ini gitu. Terus ada alternatif lain yang sebenarnya bisa yang saya dapat ya, orang-orang di sini bagaimana cara mereka S3 juga dan menikah juga. Poinnya adalah kita tuh kadang gini mikirnya kayak, saya banyak banget gitu kita mikirnya, saya mau S3 nih, tapi gimana nanti kalau saya nikah? S3-nya juga belum gitu. Gitu. Saya mau menikah nih, tapi saya S3 lah, menikahnya juga belum gitu. Poinnya saya rasa sih kalau saya pribadi fokus satu hal dulu gitu. Ketika memang ada kesempatan dan memang tadi nggak menyalahi apa-apa dan ini saya ambil gitu. Menurut saya gitu. Dan kalau misalnya kedepannya bagaimana, itu benar-benar saya mungkin punya tips sedikit. Saya tuh benar-benar istikharah tuh diulang-ulang setiap ada sholat sunnah selama proses mau masuk S3 ini. Saya benar-benar karena luar biasa. Karena dari Ustadz saya request sama Ustadz Hilal, kalau Kang Sultan tahu Ustadz Hilal dosen aksi PWK, dosen SPPK ya? SPPK. Ustadz Hilal. Nah, beliau tuh selalu bilangnya gini, keputusan berat itu ada dalilnya juga. Saya mohon maaf belum ingat. Keputusan berat itu sama Allah tuh diminta buat kita bukan memutuskan, tapi berserah sama Allah gitu. Ya. Karena tawakal apa mau kita hitung gitu. Kita hitung nih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mau gimana sih? Mau seakurat apa ini? Tapi yang di depan mata
rezeki kita misalnya ada kesempatan S3 atau ada kesempatan menikah dulu gitu baru S3, ya itu yang ada di depan mata gitu. Kalau misalnya nggak ada ada opsi, alhamdulillah justru menurut saya ada opsi gitu. Kadang kita nggak dihadapkan nggak ada opsi tadi kan kata Kang Fenan kan, kayak nggak ada opsi, balik ke belakang udah nggak ada kapalnya gitu. Jadi menurut saya orang yang overthinking ya. Maksudnya saya juga bukan orang yang benar-benar objektif dan lurus selalu tiap waktu. Tapi saya berusaha ketika tadi misalnya dapat ininya S3, saya istikharah gitu. Saya istikharah, ya Allah ini saya kalau memang jauh ya jauhkan gitu. Karena kalau indah banget doa istikharah kalau misalnya dekat, kalau memang ini baik ya dekatkan gitu. Dan tadi kan ketika saya udah misalnya nggak dapat hampir saya nggak dapat kan NTU ini, ya udah saya udah istikharah, oh berarti saya ada kesempatan lain gitu. Dan spill-nya mungkin sedikitnya gini. Sebenarnya saya ketika berangkat S3 itu udah punya target mau mendekat ke siapa. Jadi saya nggak takut gitu. Widih. Hati-hati kan. Kalau belum dikontak hati-hati. Ya begitu. Jadi tapi saya nggak bisa ngomong lebih jauh, tapi it works. Saya cuma bilang it works. Jadi saya nggak bisa bilang saya nggak bisa bilang oh saya udah berhasil melakukan ini tapi target saya itu masih stay on track gitu. Jadi jangan takut menurut saya ketika ada kesempatannya untuk S3. Kalau nggak ada, kalau memaksakan gitu ya, nah itu memaksakan yang tapi saya maunya udah harusnya tahun ini harusnya S3 gitu. Itu yang bermasalah ya. Bermasalah ke diri sendiri juga, karena kata Kang Zain Permana, kalau suka dengerin Kang Zain, depresi, hal-hal penyakit mental itu muncul dari ekspektasi gitu. Berarti ekspektasi gitu. Berarti kita mengambil opportunity apa yang di depan kita gitu. Mengalir aja gitu. Oke. Inspiratif sekali ini Kang Adam. Gimana? Masih ada yang mau ditambahin? Kalau tidak ada mungkin kita bisa ini penutupan. FYI aja ya Kang Adam. Selama 3 kali podcast kemarin, ini kayaknya podcast yang terpanjang. Saya mohon maaf ya. Tapi bukan panjangnya, tapi lebih ke insight yang didapatnya. Ternyata banyak relate-nya gitu. Kemarin banyak relate-nya juga, tapi ini jauh lebih banyak relate-nya karena saya mau udah beres S2-nya hampir resmi. Terus mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini juga banyak lah yang semomen dengan kita semua gitu. Nah mungkin sebagai ini kali Kang, sebagai pertanyaan penutup dari aku sebelum closing statement dari Kang Adam, aku ada sedikit hal yang pengen ditanyain, tapi entah ya ini apakah udah bisa dijawab atau enggak. Tapi pertanyaan saya tuh sesimpel ini. Sekarang kan Kang Adam tuh udah melewati S1, S2, S3 gitu ya, berdasarkan opportunity yang udah didapatkan lah selama ini. Nah, kalau misalnya bisa bilang gitu ya ke kita-kita yang ada di sini, itu Kang Adam kalau Kang Adam punya mesin waktu atau istilahnya itulah, itu Kang Adam menganggap penting nggak sih untuk menyegerakan pendidikan ini setinggi mungkin dan secepat mungkin gitu, terlepas dari kita kembali ke opportunity gitu, tapi secara personal Kang Adam gimana nih berdasarkan pengalaman yang udah didapatkan saat ini gitu. Ya makasih. Ketika itu sesuai frame-nya itu harus disamakan apakah misalnya di Indonesia atau di negara lain. Karena kalau di negara lain orang-orang tuh S3 itu di umur paling tua kayaknya waktu kemarin saya itu 27 yang sebatch sama saya 27. Sorry bukan paling tua. Mungkin ada yang lebih tua, tapi teman-teman sepantaran saya itu di umur 27 mulai PhD-nya. Dan itu mereka kadang ada yang bilang udah merasa saya udah terlalu tua karena di Singapura harus ada national service, mereka harus ada wajib militer, makanya dia jadi tua gitu PhD-nya. Kalau mereka bisa lebih cepat mereka tarik katanya, karena di Singapura itu gaji itu sangat depends on strata gitu. S1 politeknik berapa gaji, S2 berapa, S3 berapa.
Itu. Jadi itu salah satunya. Tapi kalau kita lihat berkaca ke Indonesia gitu ya, saya perlu pragmatis juga. Semua itu tidak bisa kita percepat juga, karena terlalu cepat pun nanti akan juga jangan cerita tentang orang ini deh, sorry. Ada cerita juga tentang orang-orang yang sangat cepat S3-nya dan tidak gitu ya, tidak baik juga. Tapi intinya ketika misalnya di Indonesia, menurut saya akan lebih ini relevan kalau selain opportunity, tapi ini pribadinya itu, posisi pribadi saat itu. Posisinya apa? Sedang berada di perusahaan misalnya, sudah S2 misalnya dan berusaha di perusahaan, apakah harus S3? Lihat lagi perusahaannya. S3 itu mengambil meningkatkan skill research. Research itu belum jadi komoditas di Indonesia. Ini mungkin bisa saya bilang gitu. Research itu belum jadi komoditas. Research itu adalah bagian dari perusahaan yang nggak jadi utama. Yang utama dari Indonesia masih manufaktur, masih safety proses gitu ya, bener kan. Jadi ketika misalnya memang pengen banget S3, sebenarnya benar, jangan cuma ngeliat opportunity-nya, tapi reasoningnya banget gitu. Bidangnya bidangnya apa, ketika di S3-in akan jadi emas atau jadi sampah. Bukan gitu, sampah gitu. Saya nggak bilang sampah ya. Tapi dan ketika misalnya dan ketika memilih jalan S3 ke luar negeri terutama, harus juga sadar juga bahwa ini berarti dia udah masuk ke dunia global, di mana nggak lagi pikirannya sempit terkait pekerjaan paradigma yang ada di Indonesia itu apa, tapi ya berarti bisa aja abis itu dia postdoc di negara lain, dia kerja industri di negara lain lagi gitu. Dapat kesempatan berkarir mungkin jadi sekali lagi di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia perlu memperhitungkan itu. Ada opportunity memang harus diambil, harus dikejar kalau memang tadi sesuai gitu, kalau sesuai dengan kita. Tapi kalau memaksakan itu hal yang salah. Betul. Luar biasa sekali. Sangat menjawab sih. Tapi intinya ya kembali ke konteks ya. Nggak bisa konteks kita generalisir. Waduh. Lebih bagus tepat atau enggak. Nggak bisa mengklaim lah ya. Itu susah. Sip. Lihat kesempatannya aja ya. Gimana baiknya. Oke. Gimana nih Kang Penan? Baik. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kang Sultan sama Kang Adam. Langsung closing aja ya. Penghujung, nggak akan nambah lagi nanti podcast 2. Boleh lah nanti podcast 2. Podcast 2 tuh maksudnya part 2 gitu. Bulan depan. Beda hari, beda topik. Oke. Gimana? Masih ada tambahan lagi? Kalau mungkin tidak ada tambahan, bisa saya tutup. Ada pesan nggak Kang? Statement terakhir. Ada last word begini. Ya, boleh. Jadi saya punya setelah mengalami banyak yang kemarin itu, walaupun belum banyak, saya punya pandangan kata-kata Steve Jobs itu benar. Kita nggak bisa melihat ke depan, nggak bisa memprediksi sesuatu di depan, tapi kita cuma bisa merajut titik-titik yang kita udah lakukan di belakang. Luar biasa sekali, Kang Adam. Saya butuh seseorang untuk membantu merajut itu. Masya Allah, barakallah. Saya doakan loh, biar kita doakan, semoga Insya Allah. Ini disimak banyak orang loh, Kang. Amin deh. Amin. Kita saling doa lah, doa. Atau Kang Fernan udah berkeluarga ternyata. Belum saya malah baru ada masalah tentang itu. Oke. Gimana Kang Fernan? Oke, mungkin terima kasih banyak buat Kang Abdurrahman Adam yang sangat inspiratif, bukan hanya dari sisi akademisi, berkarir dan hal-hal duniawi lainnya, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih juga untuk Kang Sultan
yang telah menyempatkan di antara kesibukannya gitu ya, luar biasa. Untuk menjadi host, dan tentunya buat para audiens ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya ingin mengutip gitu ya. Satu karena ini acara Kamil ya, kita harus ada sentuhan Islaminya gitu. Saya ingin mengutip satu ayat yang saya suka banget dari surah At-Tolak ayat 2 sampai 3 gitu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Luar biasa sekali. Mungkin itu saja. Saya boleh komen dikit nggak? Boleh. Seneng banget saya ini podcastnya. Nggak, ini tolak konteksnya apa kira-kira? Tolak itu. Aduh, saya kurang isinya apa? Apa ya, jodoh atau apa? Atau rezeki ya? Banyaknya pernikahan. Jadi itu mungkin jawaban Kang Fenan terkait itu. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih. Saya Fenan Dewa Masarudin selaku host di podcast ini. Saya meminta maaf kalau ada salah-salah. Mangga Kang Sultan. Siap, saya juga Kang Adam dan juga Kang Fenan. Mohon maaf jika ada salah-salah perkataan. Semoga podcast ini bisa bermanfaat. Amin. Semoga bisa segera tayang ke YouTube ya Kak. Amin. Oke. Panjang. Makasih ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau ada salah kata dan terlalu cerita. Saya senang cerita. Nanti kalau kita kopi darat lah, kita cerita. Ntar bisa meet up di Bandung lah. Iya. Skill ini dong. Skill Instagram ada Kang? Iya Kang. Jangan dong. Gak apa-apa. Saya Instagram saya mau saya nonaktifkan ya. Saya lagi. Siap. Sorry ya. Oke, no problem. Thank you banget Kang Adam. Thank you banget Kang Adam. Recording ya.